Shalom, shalom. Biasanya ibadah yang keempat ini banyak sekali orang penuh sesak. Tetapi ini agak berkurang mungkin dalam kaitan dengan Natal, Tahun Baru. Mungkin sudah ada yang pulang kampung, berlibur dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, tidak mengurangi sukacita kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sama tahu bahwa kita memerlukan, membutuhkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini berjudul Live as Disciples of Christ. Hidup sebagai murid-murid Kristus. Kalau saudara lihat tayangan gambar di atas, ada panah ke arah atas dan ke bawah adalah menunjukkan biarlah kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Itu menjadi kebiasaan kita atau habit kita. Kebiasaan kita adalah hidup sebagai murid-murid Kristus. Nanti sebentar akan kita lihat, akan disampaikan uraian bahwa bagaimana hidup sebagai murid-murid Kristus. Kalau saudara lihat ada lingkaran di atas, ada 6 lingkaran mulai dari pikiran, perkataan, perilaku, kebiasaan, nilai dan takdir. Berbicara mengenai pikiran sudah pernah saya sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu. Kemudian perkataan, bagaimana perkataan kita sebagai anak-anak Kristus, pengikut Kristus. Dan juga kita sudah pernah dengar, pernah saya sampaikan bagaimana perilaku atau behavior dari kita anak-anak Kristus. Dan sekarang akan diuraikan terkait dengan kebiasaan atau habits dari anak-anak Kristus yang hidup sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita lihat saudara-saudara, panah yang menunjukkan ke bawah, bagaimana akan disampaikan ini. Bagaimana hidup sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara, kalau tadi kita perhatikan ada 6 lingkaran yang sudah saya tayangkan tadi, mungkin kita bisa mundur saudara-saudara. Pikiran, berbicara tentang pikiran adalah di sini asal mulanya pergerakan dari setiap tindakan-tindakan kita. Dimulai dari pikiran. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berkata, bagaimana kebiasaan kita. Itu dimulai dari pikiran. Nanti pada akhirnya akan tercermin nilainya kita bagaimana. Bagaimana nilai kita. Nilai kita saudara-saudara, mungkin di hadapan manusia kita mempunyai nilai yang tinggi. Di hadapan masyarakat, bahkan di depan jemaat kita mempunyai nilai yang tinggi. Hebat orang ini, hebat bapak ini, hebat ibu ini, hebat pendeta ini, hebat pelayan Tuhan ini. Tetapi ada pertanyaan besar. Seberapa hebatkah dia di hadapan Tuhan? Bernilaikah dia di hadapan Tuhan? Atau tidak bernilai? Sebab yang menilai adalah Tuhan. Manusia bisa menilai, tetapi Tuhan Maha tahu bagaimana nilai orang itu di hadapannya. Dan tentunya akan berakhir pada destiny. Destininya bagaimana? Takdirnya atau nasibnya. Tentunya terkait dengan destiny ini, ya ketika dia berakhir masuk dalam kerajaan surga atau tidak masuk. Saya teringat ketika saya berangkat ke proyek tempat kerja, kita berbicara, kebetulan cuma saya yang Kristen. Ada salah satu rekan mengatakan, kalau saya yang penting saya berbuat baik, menurut ukuran dia, sebab apa yang kita lakukan, kita mungkin katakan kita berbuat baik, tapi sebenarnya itu tidak baik. Baik karena keuntungan bagi kita, tetapi mungkin merugikan orang lain. Dia bilang yang penting saya berbuat baik, terserah Tuhan. Apakah saya mau dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga. Sederhana sekali. Tapi ini bukan saya karang-karang, betul. Ini baru kejadian kurang dari 7 hari yang lalu. Kurang dari seminggu yang lalu. Dia bilang,
Saya yang penting terserah Tuhan. Mau dimasukkan ke neraka atau masukkan ke surga. Enak sekali, ringan. Dia pikir kalau masuk neraka mungkin tempat yang hangat. Yang tidak ada AC-nya. Kalau panas sedikit kipas-kipas begini. Dan bisa mungkin juga tertidur. Walaupun kepanasan, ya bisa buka baju tidur, bisa. Itu saya ada sempat dengar dari yang disampaikan oleh Pak Mel Atok. Waktu acara ibadah Natal. Dikatakan kalau api neraka dia kasih contoh, coba taruh tangan jari kelingking saudara di api yang lilin yang sedang menyala itu. 1 detik, kalau masih tahan 2-3 detik tahan. Lama-lama lama-lama tercium bau daging hangus dan pasti panasnya luar biasa. Itulah gambaran bayangan dari api neraka. Dikatakan di mana apinya tak padam. Kalau saudara tak pernah padam. Saudara baca di kitab Wahyu. Itu kitab Wahyu saudara-saudara, itu baik sekali kita baca. Itu sebagai pengingat kepada kita. Jangan sampai kita merasa kita sudah percaya Kristus, kita hidup berleha-leha, santai-santai, nanti masuk surga juga. Kan sekali selamat tetap selamat. Ada banyak ayat yang mengatakan salah satunya, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Berarti kerjakan, berarti buat, bukan santai-santai, takut dan gentar. Kalau tidak, apa yang sudah ada di depan mata itu bisa meleset. Saudara-saudara, ada 6 poin di sini. Ada 6 poin yang penting kita uraikan seperti yang saya sampaikan, penting kita pelajari, yaitu yang pertama, jangan salah bergaul. Salah bergaul ini memang penting sekali saudara-saudara. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia ini, kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita naik ke gunung kemudian bertapa, kita tidak bisa. Kita makhluk sosial. Orang-orang yang luar biasa saja yang bisa naik ke gunung, bertapa mungkin zaman-zaman dulu. Tetapi kita makhluk sosial, kita kan harus berinteraksi satu sama lain. Dan dalam pergaulan itu kita bisa jatuh. Pergaulan yang baik ya tentunya baik-baik saja. Tetapi kalau pergaulan yang buruk, nah inilah yang berbahaya. Kita akan baca dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul, kita punya kebiasaan yang baik. Punya kebiasaan yang baik. Tetapi kita bergaul dengan para berandal bandit-bandit, ya kita terbawa-bawa. Contohnya saya dulu bergaul dengan teman-teman, saya tidak merokok, bapak saya tidak merokok. Tapi ikut dengan teman-teman, ikut-ikut juga, isap-isap. Isap-isap itu contoh. Kalau bergaul dengan pemain judi, kita terbawa saudara-saudara nanti. Bergaul dengan pemabuk, kita terbawa. Bergaul dengan orang yang segala macam kejahatan, kita akan terbawa saudara-saudara. Ada kan pepatah yang mengatakan siapa main arang akan menjadi hitam. Kita pegang arang pasti hitam kita punya tangan. Pepatah lama. Bapak saya bilang almarhum, kalau kamu main arang, pegang arang pasti tanganmu hitam. Begitu juga kalau kamu bergaul dengan orang-orang berandalan, kamu akan terbawa-bawa. Memang betul saudara-saudara. Mungkin saudara pikir, oh saya masuk di sana, saya ada firman Tuhan, saya coba-coba memberi nasihat kepada mereka dan mereka bisa bertobat. Memang maksud hati begitu, tetapi tidak mudah saudara-saudara. Kita yang akan nanti terhanyut, kita yang akan nanti terhilang. Di sini ada ungkapan yang katakan break bad habits, build good habits. Berhenti dengan kebiasaan buruk dan bangunlah kebiasaan yang baik. Ada ungkapan dalam kata-kata bijak.
yang mengatakan show me your friend and I will tell who you are. Show me your friend and I will tell who you are. Ketika saudara melamar suatu tempat pekerjaan, saya juga pernah melamar pekerjaan dulu. Itu ditanya siapa orang tuamu, siapa bapak ibumu, teman-teman bergaulmu siapa. Itu dalam rangka orang yang memantau atau yang mewawancarai kita, dia mau tahu siapakah kita sebenarnya. Memang ada kurikulum vitae, riwayat hidup dibacakan, dia baca, tetapi dia juga wawancara, dia tanya-tanya. Dia mau tahu siapa kita. Dan memang betul, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak benar, yang rekam jejaknya tidak betul, kita pasti terbawa-bawa saudara-saudara. Makanya dikatakan show me your friend and I will tell who you are. Jadi jelas sekali di situ. Siapa teman kita? Teman bergaul. Firman Tuhan mengajarkan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak-anak muda, saya lihat sini mayoritas anak muda, ada juga mungkin usia pertengahan. Dalam pergaulan kita sehari-hari kita harus jaga ini. Jangan sampai karena pergaulan yang buruk merusakkan kita punya kebiasaan yang baik. Dan akhirnya dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Akhirnya berpaling. Iman kita mungkin saja bisa berganti. Kita pikir banyak juru selamat yang lain. Ganti saja. Kemudian ada poin yang kedua di sini berbicara tentang saling menasehati. Saling menasehati ini penting saudara-saudara. Kenapa? Kita kan manusia yang tidak sempurna, penuh kekurangan dan kelemahan. Kalau saudara nonton pertandingan, misalnya saya hobi nonton olahraga, khususnya olahraga tinju, itu saya biasa dengar kisahnya. Bahwa pelatih itu ketika dia melihat lawan tandingnya siapa, dia usahakan putar video dari lawan tanding dari anak asuhnya. Dia lihat, kemudian dia perlihatkan videonya anak asuhnya itu, dan nanti dia bilang, di sini kamu punya kelemahan, di sini kelemahan lawanmu. Sering sebagai seorang atlet, dia mengetahui lawan tandingnya itu siapa, dia pernah nonton videonya. Tetapi untuk melihat kelemahannya dia tidak tahu. Ada blind spot di situ. Ada titik tersembunyi yang tidak bisa dia lihat dan tidak bisa dia ketahui. Yang bisa mengetahui adalah pelatih yang handal. Demikian pula dengan olahraga lainnya. Mesti ada orang melihat. Saya berbicara begini, ada istri saya bilang, Ngana kurang di sini, kamu kurang di sini. Istri berbicara begini, suami memberi koreksi. Harus begini, harus begini. Sebab kalau saudara tanya anak buah saudara, bagaimana saya ngomong tadi? Oh bagus Pak, oh luar biasa. Karena anak buah itu hanya mau menyenangkan bosnya. Supaya dia dapat juga imbasnya. Tetapi pengeritik terbaik atau orang yang memberi koreksi yang terbaik itu adalah pasangan hidup kita. Adalah istri kita atau suami kita atau orang tua kita, saudara kita. Dia memberi koreksi dengan benar, pandangan yang benar. Kita perlu tahu bagaimana kita sebenarnya ketika mungkin menyampaikan khotbah dan lain sebagainya. Kamu kurang di sini, kelebihan di sini. Dalam pergaulan kita sehari-hari kita banyak mempunyai teman. Coba kita baca. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di sini ada kata nasihati seorang yang lain. Jadi saling membangun, saling memberi nasihat. Tetapi yang paling penting di sini orang yang mau menerima nasihat itu rela atau tidak, mau atau tidak. Kalau kita memberi nasihat itu kan gampang, kamu harus begini-begini. Tetapi orang yang mau dinasihati itu dia legowo atau tidak.
Kadang ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Mungkin saudara pernah ketemu dalam pergaulan sehari-hari. Ini orang tidak bisa menerima nasihat, bahkan justru terjadi perdebatan. Bisa terjadi begitu, ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Ini saudara-saudara, perlu ada keterbukaan antar personal dalam keluarga, dalam kelompok masyarakat, dalam teman sepelayanan. Perlu ada keterbukaan personal, antar personal, siap menerima nasihat. Firman Tuhan juga dalam pertemuan formal seperti saat ini, pertemuan formal seperti dalam ibadah-ibadah, itu disampaikan. Firman Tuhan itu untuk mengajar, untuk membangun, untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menemplak dosa. Firman Tuhan itu perlu. Karena gereja ini seperti bengkel, memperbaiki yang rusak. Bukan showroom. Showroom semua mobil, motor roda 2 mulus. Tapi kalau saudara ke belakang, lihat ada yang turun mesin, ada yang penyok, ada yang lagi dicat. Gereja ini demikian, membangun, menasehati, mengajar agar kita tahu diri, tahu waduh saya sudah salah. Jadi saudara-saudara, dalam pertemuan informal mungkin saudara dengan sesama teman dengar ayat, ada yang ungkapkan ayat dan lain sebagainya. Saya sering mengatakan bahwa dalam perjalanan ke tempat di proyek tempat kerja yang saya berbicara dengan teman-teman yang tidak seiman, saya bilang mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, mengawasi orang yang baik maupun orang yang jahat. Usahakanlah kita supaya kita diawasi oleh Tuhan saat ini dan akan datang atau mungkin yang lalu sebagai orang yang baik. Bukan diawasi sebagai orang yang jahat. Karena orang yang jahat tentu ada sanksinya. Orang yang baik tentu ada juga upahnya. Jadi saudara-saudara, di dalam kita bergaul, kita harus punya keterbukaan, saling menasehati dan mau dinasehati. Kemudian saudara-saudara, kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut ini, mungkin saudara-saudara pernah dengar, kalau kita tidur ada tiba-tiba sesuatu yang masuk di dalam selimut, mungkin ular dan lain sebagainya. Waduh, kaget sekali, mimpi saja kita takut. Saya saudara-saudara waktu masih bermalam di proyek, di kamar saya itu 2 kali kemasukan ular. Luar biasa. Ya memang karena di proyek dan saya akhirnya tidur dengan parang terhunus. Karena jangan sampai dingin pakai selimut tahu-tahu ada ular masuk. Tapi itu betul saudara-saudara, itu saya cerita sama istri saya, dia bilang waduh. Tapi itu dulu waktu itu masih tahun-tahun 86, 85. Kita baca saudara-saudara ayatnya ini di dalam Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan secara berlimpah-limpah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara, bapak saya pernah mengatakan, itu dia dengar juga dari bapaknya, jadi nenek, kakek. Dia mengatakan kalau ada orang yang sangat baik sama kamu, hati-hati. Ada maksudnya, ada maunya. Kalau orang berbuat baik secara normal ya tidak apa-apa. Tetapi kalau dia sangat baik, luar biasa, hati-hati, ada maunya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi saudara-saudara, poinnya jangan kita menjadi orang yang anti kritik. Ketika kita dipukul, bukan ditonjok, tetapi kata-katanya mungkin keras, itu dikatakan memukul dengan maksud yang baik.
Kita jangan anti kritik. Tetapi ketika juga orang terlalu baik dengan kita, itu yang dikatakan dalamnya air dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Itu ada gambarnya. Kemudian ada yang dikatakan tidak semua orang berniat baik. Ada dibawa serigala, di atasnya domba. Ini yang dikatakan serigala berbulu domba. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Ada satu murid yang namanya Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Itu dia musuh dalam selimut. Yudas kurang apa? Dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia bersama-sama murid-murid yang lain melihat langsung segala mujizat, mendengar langsung ajaran-ajaran Kristus. Tapi apa akhirnya? Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Ada 2 murid yang menyangkal Kristus. Menyangkal dan menjual ya. Mengkhianati. Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dia bertobat. Dan dia dipakai luar biasa. Ada penyesalan. Saya teringat kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan di Alkitab. Saya tidak dengar langsung saudara-saudara. Saya baca Alkitab. Dikatakan memang anak manusia itu harus diserahkan. Harus diserahkan, harus mati, menebus dosa. Tetapi memang anak manusia itu harus diserahkan. Tetapi celakalah yang olehnya tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Adalah terlebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Memang anak manusia harus diserahkan, tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Adalah terlebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memperingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus mengatakan tidak. Sangat teguh jawabannya. Tetapi ketika dia menyangkal Kristus 3 kali, kemudian ayam berkokok, dia menangis tersuduh-suduh. Dia menyesal luar biasa. Benar yang dikatakan Tuhan. Tuhan tahu. Yudas saudara-saudara, apakah Tuhan tidak tahu? Pasti tahu. Karena dia maha tahu. Kalau kita dikhianati oleh orang, teman hidup, teman bergaul, atau teman setempat kerja, kita tidak tahu. Nanti sudah terjadi baru kita tahu. Tetapi Tuhan Yesus kan sudah tahu. Tapi apakah Tuhan Yesus salah pilih? Tidak. Memang orang punya kehendak, diberi kehendak bebas, free will. Seandainya, ini saya cuma berbicara seandainya. Saya berdiskusi juga dengan istri saya. Seandainya, ini kan sudah terjadi. Peringatan dari Tuhan Yesus itu, Yudas dengar, karena ini kan peringatan terakhir. Kalau saudara baca Alkitab, itu peringatan terakhir sebelum dia menyerahkan Kristus. Celakalah orang yang menyerahkan, yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah terlebih baik jika dia tidak pernah dilahirkan. Luar biasa itu peringatan saudara-saudara. Tetapi kalau kita telisik lebih lanjut, itu berarti itu semacam peringatan terakhir. Ini seandainya Yudas sadar, lain ceritanya. Apakah Tuhan Yesus tidak jadi disalib? Pasti jadi, lewat cara yang lain. Sebab rencana Tuhan tidak mungkin gagal, tidak mungkin dibatalkan, tetap jadi. Tapi si Yudas ini seandainya dia sadar mungkin tidak terjadi gitu. Tapi ini kan cerita yang sudah kejadian. Artinya ada peringatan. Petrus juga diberi peringatan. Tetapi dia sadar, dia bertobat waktu dia dengar ayam berkokok. Aduh, betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh guru, saya sudah menyangkal 3 kali. Tetapi Yudas tidak sadar, dia sudah gelap mata. Dia pikir ya sudahlah, 30 keping perak ini sudah terbayang-bayang di matanya, di pikirannya. Sudah, serahkan saja. Nanti
Sudah terjadi baru dia menyesal dia bunuh diri. Sudah kasih apa lagi? Dia bunuh diri lagi. Sudah selesai. Habis cerita. Orang yang bunuh diri tidak akan masuk surga. Pasti saudara-saudara. Itu pasti. Saya cuma mencoba-coba memikirkan atau coba-coba membayangkan. Kalau dia tidak bunuh diri. Kemudian dia datang berlutut di bawah salib Yesus. Seandainya. Apakah dia selamat atau tidak? Saya tidak tahu ya. Tetapi kalau melihat penjahat yang disalib. Yang sudah dihukum mati juga. Kemudian dia bilang, ya Yesus ingatlah aku. Ketika kau datang sebagai raja ada pengampunan. Tetapi ya memang Yudas sudah menyerahkan. Jadi dikatakan celakalah. Orang itu yang olehnya anak manusia diserahkan adalah terlebih baik dia tidak pernah dilahirkan. Jadi memang sudah terlambat. Peringatan terakhir dari Tuhan itu tidak dihargai. Saudara-saudara, kita berlanjut pada poin yang keempat, yaitu dampak pergaulan. Dampak pergaulan ini tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa jangan salah bergaul, hati-hati, pergaulan sifat yang baik bisa rusak dengan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk memang luar biasa dan dampaknya saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan ini. Dampak pergaulan buruk itu. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal membuat kita menjadi egois. Kita menjadi culas. Orang bebal saya baca di kamus itu egois. Kemudian culas. Culas itu artinya tidak jujur. Sifat-sifat yang tidak baik ada padanya. Culas. Tidak jujur kan kita tidak mau. Tidak jujur kan. Mempekerjakan orang yang tidak jujur kita tidak mau. Ini ada orang bebal. Dia memiliki egois, culas dan lain sebagainya. Dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita menjadi orang yang malang. Ini dalam Amsal. Raja Salomo yang menulis ini. Yang biasa dulu disebut Amsal Soleman. Bahwa dia orang yang bijak. Tuhan mengatakan bahwa dalam Alkitab tidak ada sebelum dia dan sesudah dia orang yang punya wawasan, punya kebijakan yang luar biasa. Dia bahkan sampai bahasa binatang pun dia mengerti. Dia bisa tahu. Itu luar biasa saudara-saudara. Di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai dengan 25. Dalam ayat 24 dikatakan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ini juga saya ambil contoh diri saya. Dalam pergaulan dulu di Makassar, kita berteman dengan orang-orang yang temperamental. Kita terbawa-bawa saudara-saudara, terbawa-bawa. Ketika kita masih muda, anak-anak muda, itu manusia memang begitu prosesnya. Ada proses mencari jati diri. Ada yang sangat pintar, jati dirinya dikenal dia di sekolah sebagai orang pintar. Ada yang dia olahraganya bagus, jago sebagai pemain bola atau atlet lain sebagainya. Terkenal sebagai atlet yang hebat. Nah orang yang biasa-biasa saja tidak dalam sekolah tidak bodoh amat tapi juga tidak pintar, sedang. Dalam olahraga juga tidak luar biasa, sedang-sedang saja. Tetapi dia kan harus mencari jati diri juga. Nah, ini yang bahaya yang bisa terbawa-bawa. Akhirnya membawa dia dalam pergaulan, bergaul dengan orang-orang temperamental, lekas gusar. Dia juga ikut terbawa-bawa. Teman-temannya berkelahi, ikut juga berkelahi rame-rame. Bawa senjata tajam, ikut juga bawa senjata tajam. Luar biasa saudara-saudara. Kenapa? Di sini firman Tuhan mengatakan akan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kalau kita sampai rame-rame tawuran, pakai senjata tajam, kemudian lawan kita mati atau masuk rumah sakit,
pasti kita ditangkap. Kalau dia mati hukumannya lebih berat. Itu kan merugikan diri sendiri. Dan timbul penyesalan berkepanjangan. Kalau bekerja dilihat kurikulum vitae-nya, minta dari kepolisian dulu surat kelakuan baik, sekarang SKCK. Itu ada catatan buruk di situ. Dan sulit untuk diterima, untuk bekerja. Repot saudara-saudara. Akhirnya diri sendiri rugi dan penyesalan berkepanjangan. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Anak-anak muda, saya pernah muda, saya pernah tidak juga alim-alim sekali, saya juga pernah muda. Saya tahu bagaimana anak muda itu mau cari jati diri. Biasanya dengan ada hal-hal yang tidak baik dan berbahaya, ikut-ikut dengan teman. Karena kita berteman dengan orang temperamental, lekas gusar, lekas marah, kita ikut-ikut juga. Ini harus hati-hati anak-anak muda. Kemudian kita lihat di dalam hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Kita tahu bahwa saudara bisa memutuskan hadir di gereja saat ini karena pilihan saya mau beribadah, saya mau cari Tuhan. Sebab kalau tidak hati saya terasa hampa. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, itu memang ada satu kekosongan, ada satu kerinduan cari Tuhan. Saya rasa begitu, aduh mesti ibadah. Tetapi kalau kita tidak rasa demikian, mau ke gereja bisa, tidak gereja tidak apa-apa. Itu justru berbahaya saudara-saudara. Hidup adalah pilihan. Saudara bisa ada di sini karena saudara memutuskan hadir. Padahal mungkin hujan, tapi tidak apa-apa. Basah sedikit tidak apa-apa, kan tidak langsung sakit. Bisa datang ke gereja. Soalnya kalau ada acara-acara lain, mau nonton konser, mau ke mall, biar hujan gerimis pakai sepeda motor masih bisa hadir juga kan. Tapi kalau ke gereja tidak mau. Ada orang tidak ke gereja kenapa? Yang dulu COVID, takut COVID. Tetapi bisa ke mall, bisa ke pasar. Apa di pasar dengan di mall tidak ada COVID? Ada begitu saudara-saudara. Ya karena memang dasarnya hati tidak ada kerinduan dalam hatinya untuk mencari hadirat Tuhan. Memang susah saudara-saudara kalau tidak ada kerinduan. Itu semua dimulai dari pikiran dan hati kita. Aduh perlu ibadah, perlu cari Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hidup adalah pilihan. Pilih dunia jadi musuh Allah. Pilih Allah jadi musuh dunia. Pada ibadah minggu lalu, Pendeta Mel Atok dari NTT mengatakan kedatangan Kristus ini membawa pertentangan. Bukankah Kristus itu Raja Damai? Kenapa membawa banyak pertentangan? Saya tidak membahas tentang Raja Damainya, tetapi saya membahas sedikit saja terkait dengan pertentangan. Bukankah kita setelah diketahui beragama Kristen, kita dalam pergaulan mungkin tersisihkan, mungkin dalam mencari pekerjaan terganjal, terhalang karena faktor agama itu kan sudah jadi kenyataan. Dalam pergaulan sehari-hari kita agak disisihkan, itu saya juga merasa begitu. Dalam pergaulan sehari-hari, Pak begini, setelah berkenalan, agamanya apa? Kristen Pak. Oh iya. Tapi dari kata oh itu tersirat, wah ini beda. Ada begitu saudara-saudara, yang karena percaya Kristus, dia terganjal, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Ada orang sampai terpaksa meninggalkan Kristus demi kepangkatannya kan, demi pangkat, demi jabatan. Ada saudara-saudara. Jadi ada memang pertentangan, berarti ada pilihan. Kristus datang ke dunia menebus kita.
Tuhan yang datang ke dunia, dihukum mati secara sadis, luar biasa. Apakah kita yang mau masuk ke dalam kerajaan surga bisa santai-santai saja dengan hidup berleha-leha? Tentunya tidak. Ada yang harus kita bayar. Tidak mungkin dengan gampang. Kan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi tidak ada jalan lain. Saudara-saudara pikir saya nanti kawin dengan dia walaupun saya ganti agama. Tidak apa-apa. Agama kan mengajarkan yang baik. Semua baik. Betul, agama mengajarkan baik. Tetapi yang mengantar kita masuk ke dalam surga hanya Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Perhatikan anak-anak muda yang belum menikah. Jangan sampai saudara menukar juru selamat saudara dengan lain juru selamat yang tidak jelas. Jangan sampai. Itu hati-hati. Jadi saudara-saudara, Anda ingin menjadi sahabat dunia atau sahabat Allah? Ini pertanyaannya. Anda yang memilih, Anda yang menentukan. Kita tinggal pilih, kita yang tentukan. Mau jadi sahabat siapa? Mau sahabat Allah, musuh dunia. Musuh dunia, jadi teman dunia, musuh Allah. Karena dalam hidup kita ini saudara-saudara, kalau perhatikan tadi ada 6 lingkaran. Destininya kita ini mau kemana? Tujuan kita mau kemana? Nasibnya kita nih mau berakhir di mana? Berakhir dalam kerajaan surga atau dalam neraka? Jangan seperti teman saya, terserah Tuhan. Mau ditaruh di surga, oke. Ditaruh di neraka, oke. Nah, itu Pak Mel Atuk bilang taruh tangan di lilin. Tunggu 1-2 detik. Kalau lebih lama sudah bau daging hangus. Dan sakit sekali, menderita sekali. Jadi masuk neraka itu bukan soal ringan saudara-saudara. Karena betapa berbahayanya Tuhan tahu, maka Yesus datang ke dunia menebus kita. Supaya yang percaya mau terima dia beroleh keselamatan hidup yang kekal. Dan bagian yang terakhir adalah bagian hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ini saudara-saudara kita bisa baca di dalam Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara, kita mau orang berbuat baik kepada kita. Seperti dikatakan firman Tuhan. Berbuat juga demikian kepada mereka. Jadi semacam ada timbal balik. Ada hukum aksi reaksi. Kalau kita berbuat kejahatan, kita menuai kejahatan juga. Kita berbuat curang, kita tipu orang, nanti orang lain tipu kita. Kita korupsi 1M, kita akan masuk penjara. Kita tipu orang 1M, nanti kita dapat balasannya. Tidak ada yang gratis. Ini hukum Newton, hukum aksi reaksi. Bunyi hukum Newton yang ketiga adalah jika sebuah benda tertentu mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain tersebut akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan benda tertentu, tetapi arahnya berlawanan. Mungkin yang masih sekolah, masih segar dalam ingatan. Hukum Newton ini juga yang dipakai orang-orang teknik sipil dalam mendesain suatu bangunan. Walaupun nanti diberikan beban tambahan, keamanan, koefisien gempa, koefisien keamanan, dan sedikitnya yang lain. Itu sedikit saya ungkap karena saya latar belakang itu. Tetapi di sini kita lihat hukum tabur tuai itu berlaku saudara-saudara. Hukum tabur tuai itu berlaku kepada kita siapa saja. Orang percaya maupun orang tidak percaya, hukum tabur tuai berlaku. Ini juga saya sampaikan kepada teman-teman di proyek kalau kita berjalan naik mobil ke proyek. Saya bilang, saya sampaikan firman, berlaku saudara-saudara. Dan tidak ada yang berani bantah saudara-saudara. Memang betul, bukan mereka tidak berani bantah karena mungkin menghargai saya, tetapi memang betul. Siapapun dia, hukum tabur tuai ini berlaku. Jadi tentunya kita harus hati-hati. Saudara-saudara, 6 poin tadi kiranya itu bisa menjadi pengingat kita. Agar kita dapat hidup sebagai murid-murid Kristus. Kita hidup sebagai murid-murid Kristus
yang benar, yang berkenan di hadapannya. Sekian saudara-saudara.